Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk terus melanjutkan kajian bahasa Arab. Bapak Ibu memuliakan, kita sudah pada pelajaran jasa halaman 20. Oh gitu, Tanmiyatul Mufradat ya. Kita lihat halaman 32. Taniyatul Mufradat, begitu ya. Jaza yajzi jazaan, artinya membalas. Jadi jaza itu fi'il madhi, yajzi itu fi'il mudhari', dan jaza berarti masdarnya ya, masdarnya. Kalau lengkap, misalkan lengkap itu maksudnya adalah 5 kolom, gitu ya, 5 kolom, lengkap adanya semua itu, maka kita akan temukan isim fa'ilnya, fi'il amarnya, begitu ya, fi'il amarnya dan kita lihat sini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat tasrifnya, kata jaza itu termasuk fi'il yang disebut di dalam bahasa Arab namanya fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Mu'tal itu artinya fi'il yang ada huruf ilatnya itu. Fi'il yang ada huruf ilatnya. Namanya fi'il mu'tal. Kita lihat sini. Itu dia jaza, yajzi, jazaan. Nah kan bentuk kata kan nggak ada tuh di situ tuh Bapak Ibu. Nah, kita pengen coba temukan bersama nih apa sih bentuk keempat dan kelimanya kan gitu ya. Keempat kelimanya apa? Bentuk pertamanya sudah, keduanya sudah, gitu. Jaza. Mudhari'nya apa itu? Ya jazi. Masdarnya apa itu? Untuk masdarnya itu jazaan. Terus bentuk sifatnya itu, bentuk sifatnya itu jazim. Nah, bentuk amarnya apa itu? Ijzi. Bentuk amarnya itu. Artinya membalas. Jadi ada tuh fi'il madinya ada, fi'il mudhari'nya ada, masdarnya ada, sifatnya ada, amarnya ada. Ijzi balaslah betul. Jazaun. Nah, sifatnya itu bunyinya jazim. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Terus asa'a yusi'u di bawahnya asa'a mudhari'nya yusi'u, masdarnya itu ada isa'atun. Terus sifatnya apa? Musi'un. Tapi untuk amarnya nggak ada. Iya, enggak. Jadi enggak digunakan untuk amarnya. Masa untuk berbuat buruk diperintah orang kan enggak ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kata asayusiu itu nanti yang muncul adalah kata su'un. Kata su'un artinya keburukan atau sesuatu yang buruk. Nah, su'un nanti muncul kata sayyi'atun sama jamannya sayyi'at. Man ya'mal su'un. Su'ul jelek. Artinya jelek. Oh, jelek. Jadi kalau kata su'un, baik kita coba Bapak Ibu nih. Ada beberapa kata yang menggunakan kata su'un dalam kita sering dengar ya. Sebentar. Coba kata apa aja diantaranya Bapak Ibu yang menggunakan kata su'un? Su'ul khotimah. Betul. Su'ul khotimah. Apa lagi? Su'uzon. Su'uzon. Husnuzon. Namanya husnuzon. Betul. Su'ul adab ada nggak? Su'uddar tuh, su'uddar. Su'ul adab. Ya, adab yang buruk. Apalagi selain su'ul adab. Baik, ini artinya. Su'ul khatimah berarti akhir yang buruk. Yang buruk. Su'uzon, dugaan. Prasangka buruk. Ya, dugaan atau prasangka buruk. Betul. Prasangka buruk. Su'ul adab, siksa yang buruk. Tuh dia tuh. Ya, su'ul khatimah, su'uzon, su'ul azab.
dan sebagainya. Baik, itu kata su dalam bahasa kita seperti su'uzan. Baik, lanjut Bapak Ibu. Wa yajzil ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan bil husna, dengan yang lebih baik. Yang lebih baik itu apa? Nah, maksudnya ada yang mengatakan tafsirnya itu surga. Apa namanya? Husna itu surga artinya. Atau yang lain dalam artian umum yang lebih baik, terserah Allah yang lebih baik itu apa. Nah, kata husna itu adalah kata sifat. Ihsan. Fi'il madinya adalah ahsana, Ahsana. muhsinu, ihsanan, muhsinun, ahsin. Kalau kita lihat tasrifnya, kalau ahsan itu berarti tambahan berapa huruf? 1. 1 huruf. Betul. Huruf apakah itu tambahannya? Hamzah. Hamzah. Soalnya ada ambernya ya Pak Ustaz. Ada. Betul, kalau ini ada ambernya. Kita lihat ya, Ibu. Ahsana, mudhari'nya yuhsinu. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang positiveness, melihat pada hal-hal yang positif, sehingga kata-kata yang negatif itu sering sekali dari dalam tafsir untuk ambarnya iya itu ditiadakan dalam artian ingin orang itu termotivasi untuk menjauhi keburukan, itu dia. Jadi itu bahasa Arab itu ya. Jadi bahasa yang apa itu humanis. Ya, bahasa itu humanis, sampai hal-hal yang kira-kira buruk manusia dihindarkan, maka dia tidak dimunculkan. Kalau secara tasrif ada, semua ada. Apa fi'il itu ada, bisa dibuat ampernya, tapi dia tidak menyebutkan ampernya supaya orang bisa menjauhi, bisa belajar dari situ. Apa karena tidak lazim gitu, Pak Ustaz? Bukan tidak lazim, tapi artinya karena orang berbuat buruk kan siapa saja orang bisa berbuat buruk. Dan buruk terjadi dari masa dahulu, ya. Ada juga. Tapi bahasa itu tidak dikenalkan, dalam artian tidak digunakan supaya orang jangan melakukan itu, kira-kira gitu. Bahwa ada orang yang melakukan keburukan, iya dari dulu banyak orang melakukan keburukan. Kira-kira itu orientasi positifnya di situ. Jadi kalau misalkan ke depan anak-anak kita lagi ngomong begitu, maka kalau ada bahasa yang kurang bagus, coba dialihkan kepada yang positif, ya. Itu positiveness. Contoh yang sederhana begini Bapak Ibu. Misalnya di dalam dunia psikologi belajar anak-anak, itu kalau anak-anak kita melakukan keburukan, maka sebisa mungkin hindarkan kata jangan. Misalkan anak kita lari gitu, anak kecil nih. Maka kalimat itu yang muncul jangan seperti ini, jangan kalimat itu jangan lari. Enggak, tapi berjalanlah. Supaya apa? Supaya kata-kata yang negatif itu disedikitkan, bukannya menolak sama sekali tapi dihindarkan. Jadi misalkan ngomongnya gini, ngomongnya cepat. Terus dibilang jangan cepat-cepat, tapi pelan-pelan bicaranya. Itu kan sebenarnya sama, ya, sama itu. Cuma orientasinya ke positif. Supaya anak kalau dilarang itu biasanya anak ekspresinya atau tanggapannya berbeda ketika diajak. Kalau jangan melarang, tapi menggunakan kalimat afirmatif positif ajakan. Jadi, jangan marah. Jangan pakainya bukan dengan kalimat jangan marah, bersabarlah atau tenanglah. Itu orientasi positif padahal maksudnya sama. Itu contoh-contoh kalimat. Maka di dalam bahasa Arab meskipun Al-Qur'an tidak melarang menggunakan kata la, tapi di dalam kalimat bahasa Arab tasrif itu dalam Al-Qur'an juga enggak ada kata menggunakan kata berbuat buruklah, kan enggak ada tuh. Baik. Ahsana yuhsinu ihsan muhsin. Lawannya asa yusiu. Ila, artinya berbuat buruk. Al-waladu yuhsinu ila walidayhi. Anak itu berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, kata walid, apa arti walid Bapak Ibu? Orang tua. Orang tua. Walidai. Kata walid. Walid artinya orang tua. Walid artinya orang tua. Orang tua, ayah. Walidah. Walidai. Orang tua. Walidain kedua orang tua. Walidain
Kalau walidain, kedua orang tua. Walad, anak laki-laki. Walad itu anak laki-laki. Walidayya Ustadz. Ya, berarti kedua orang tua saya. Walidayya berarti kedua orang tua saya. Tuh, ini ada walid di atas walid. Ini walid, ada walidah. Walid orang tua atau ayah, walidah orang tua ibu, walidah ini kedua orang tua, walidayah kedua orang tua saya, walad wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah engkau berbuat baik. Nah, lalu ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina, ya Allah hadirkan untukku kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Benar dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ahsan itu muzakkar. Muannasnya husna. Ustadz, kalau walad kan tadi laki-laki, kalau anak perempuan? Apa dong? Waladah gitu. Kalau anak perempuan bintun. Waladilah. Oh iya. Bukan waladi. Nah, kalau bint itu anak perempuan. Artinya anak perempuan. Jadi kata walad itu anak laki-laki, tidak boleh terus anak perempuan dikasih tamar butoh waladatun. Pakai binti ya. Binti itu anak perempuan. Jadi Bapak Ibu kalau ada nama orang itu ibnun apa bintun apa ibn sama bint itu tergantung siapanya sih, kita menyebutkan ibn atau bin itu orang tuanya atau anaknya sih? Orang tuanya bin. Orang tuanya. Orang tuanya. Maksud saya, kapan menggunakan ibn? Kalau ibu, misalnya nih anaknya ibu ini, ibn atau bin? Binti. Itu. Ibn. Kalau anak, misalnya bapaknya, ini anaknya bapak ini, misalnya bapak atau ibn atau bin? Bin. Ya. Jadi mohon maaf. Itu penggunaan yang keliru. Yang benar itu bukan melihat bapak atau ibunya. Yang benar itu melihat anaknya. Paham nggak Bapak Ibu maksudnya? Anaknya perempuan ya bin. Bisa. Jadi perkara mau bapak mau ibu, tapi ibunya ya menyebut ibn atau bint. Penyebutan ibn atau bint adalah tergantung pada nama anaknya, jenis anaknya, dan terkait dengan ayah atau ibunya. Jadi anaknya, contoh Bapak Ibu. Jadi misalkan ya, Wardah, nama orang Wardah, bint itu siapa? Misalnya bintu Hamid, bint Wardah bint Hamid. Kalau laki-laki itu di batu-batu di kuburan di Indonesia kan pakai nama atau bintu. Itu gimana Ustaz? Iya betul. Jadi kita lagi nulis ini nih. Aliyu ibnu bin Abi Thalib. Nah, perhatikan sini Bapak Ibu nih. Iya. Jadi kalau lihat di contoh ini, mau pakai ibn, mau pakai bin, kita lihat ini, ya. Mau pakai ibn, mau pakai bin, tergantung nama anaknya, Bapak Ibu ya. Bukan tergantung bapak atau ibunya. Jadi kalau ada di kuburan tadi ditanya ini, kalau ada di kuburan itu misalkan namanya Hamid bintu, itu salah. Jadi mau menyatakan ibnu atau bintu itu bukan orang tuanya. Coba dua kata paling bawah tuh ya. Itu kan ibunya namanya Kamilah. Maka yang di atasnya itu Sa'idah bintu Kamilah. Kenapa jadi bintu? Karena Sa'idahnya perempuan. Kalau Sa'id ibnu Kamilah, ibunya sama dikaitkan kepada ibunya nih. Ya, ibunya Kamilah, ya. Maka Sa'id ibnu Kamilah. Jadi tidak terkait ibunya. Ibnu sama bin itu, ibn sama bin itu tergantung anak. Meskipun umumnya di kita semua juga seperti itu
mengkaitkan nama itu hanya kepada ayahnya, biasanya nggak kepada ibu. Di kuburan. Nasabnya itu kepada ayah. Betul. Jadi, Contoh Isa ibnu. Kenapa ibnu? Karena Isa adalah ayah. saya kira itu. Jadi hal yang sederhana itu seperti itu ya Bapak Ibu. Itu tentang Jadi yang di kuburan itu salah ya Ustaz? Iya kalau Yang di contohnya Pak Heri, contohnya Kita gimana? itu banyak salah ya. Contohnya gimana? Misalkan kalau yang meninggal laki-laki Heri Purwanto bin Subandi. Kalau yang meninggalnya perempuan Sri Dinti Subandi. Itu banyak begitu Ustaz. Emang Di betul. kuburan-kuburan tuh. Jadi kalau yang meninggal jadi nggak salah Ustaz. Nggak salah. Jadi mau menyebut bin atau bintu itu tergantung nama depannya ya, bukan setelahnya. Maksudnya depannya itu begitu saja. Mohon maaf ya, misalkan namanya biar gampang lah. Hamid sama Hamidah. Ada kakak adik. Kakaknya Hamid, adiknya Hamidah. Kan gitu. Maka kalau saya sebut Hamid, bin. Kalau Hamidah, bintu. Bukan binti. Ya, bintu atau binti sama lah. tapi ujungnya tuh merujuk ke ibunya ya Pak ya kalau yang perempuan itu. Enggak. Ke Sama bapak. aja. Bapak atau ibu sama saja. Meskipun gini, dalam hal nggak diketahui ayahnya, kalau ada seorang terlahir nggak diketahui ayahnya, misalkan begitu, maka dikaitkan Nama kepada ibunya. Itu yang tahu ibunya kan Pak, ayahnya siapa? Ya, Kenapa Pak itu Eri? di Batu Nisan. Di kuburan tuh Batu Nisan kalau di Indonesia pakainya kalau nggak tahu bapaknya suka bin Pulan gitu Ustaz. Jadi ya itu karena kelewatan sekian generasi gitu ya. Sekian generasi sehingga tidak tahu siapa ayahnya. Ya bin Fulan itu kan karena Fulan itu untuk penyebutan nama orang yang nggak diketahui. Jadi bin Fulan jangan menjadi kebiasaan kalau orang tuanya ada. Orang tuanya jelas ada. Nama ibunya gitu. Kalau bapaknya nggak ada ibunya pakai nama ibunya gitu. Nama bapaknya lupa. Pakai nama ibunya. Betul. Ya, saya kira itu. Baik, saya kira itu tambahan saja untuk ini. Kita lanjutkan ya. Baik. Khair Rabbana. Ahsan jamanya husna. Apa namanya? Mu'annasnya husna. Khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia itu yang paling baik akhlaknya. Tapi kan Bapak Ibu, perbedaan antara, jadi penyebutan bahasa Arabnya ini penting supaya kita jangan keliru. Penyebutan antara kat khulukun dan kholkun. Nah Bapak Ibu, ini penting ketahui ini. Nah kalau ini penting. Tulisannya sama, tapi artinya bisa beda. Kalau nggak ada harokatnya. Tapi bunyinya sama nggak Pak Ustaz? Bunyinya agak beda. Beda. Oh. Memang harokatnya beda. Khulukun, halkun. Cuma 3 huruf sama. Iya. Itu kalau ada yang baris. Kalau nggak ada yang baris suka bingung juga nih. Kata kholkun. Nah, ini beda lagi nih. Kholak. Kumpulan. Baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Maka kalau berdoa gunakan nama itu. Dengan al-ma'sunah. Kan makanya Bapak Ibu kalau berdoa itu kadang-kadang di tengah doa itu ya ghaniyu aghnina bihalalik kan gitu. Ya Fattah iftah lana abwaba khairik atau fadlik. Ya sami'ad du'a isma' du'ana istajib du'ana dan seterusnya. Itu memang anjurannya begitu Bapak Ibu. Bahwa kalau berdoa itu gunakan nama-nama Allah. Kaitkan nama-nama Allah itu. Jadi Allah punya nama-nama yang indah. Berapa jumlahnya itu? Yang wajib diketahui 99, tapi lebih dari itu banyaknya. Baik, sebenarnya tidak ada dalam konteks wajib juga sih. Cuma artinya Allah punya nama 99 nama. Maka serulah dengan nama itu. Ini bukan wajib seperti rukun iman, wajib ketahui rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, kan gitu ya. Sifat wajib bagi Allah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 20. Sifat wajib. Sifat wajib. Itu sifat wajib 20. Kalau Asmaul Husna jumlahnya 99 tapi tidak wajib. Tapi tentu kalau hafal kata Rasulullah, faman ahsaha dakhalal jannah.
Siapa yang hafal Asmaul Husna itu maka dia luar biasa dah, gampang ya, insyaallah ya. Min ahlil jannah insyaallah. Amin. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan ke halaman 34. Zalama yazlimu artinya menzalimi. Ini modelnya sama tuh. Zalama yazlimu itu kalau ditasrif ada tasrifnya Bapak Ibu. Jadi kalau coba zalama ini kita tasrif coba ya. Zalama yazlimu. Yazlimu apa masternya? Zulmun. Kalau yang ini apa nih? Bentuk keempatnya nih. Enggak ada. Jadi kalau yang buruk-buruk, kenapa kamu buruk? Disuruh sama Allah. Buat buruk ada yang disuruh. Kenapa kamu berbuat baik? Allah suruh. Bener enak. Kenapa berbuat zalim? Allah yang nyuruh. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Yuhibbu itu fil apa Bapak Ibu? Mudhari'. Betul. Mudhari'. Fil madinya apa? Habba. Bukan habba, tapi ahabba. Ahabba. Masdarnya? Hubbun. Hubbun. Sifatnya? Mahabbah. Hubbun. Ya, hubbun atau mahabbatun boleh. Mahabbatun. Mahabbah. Muhibbun. Orangnya yang mencintai. Amarnya? Ahibba. Hibbu. Mencintai, menyenangi, menyukai. Oh, kayak ya uhibbu ya Ustaz. Uhibbu. Iya, kata ahabba yuhibbu artinya menyukai. Lanjutkan. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Hisab artinya perhitungan. Hisab artinya perhitungan. Hasaba yuhasibu. Hisab itu masdarnya. Hisab masdar. Hasib itu fil amrnya. Jadi kalau hasaba menghitung. Jadi kalau hasib hitunglah. Apa arti kata sari'? Apa kata kitor? Apa artinya? Apa arti al-kitor? Kitor itu artinya kereta. Kalau to'iroh apa to'iroh? Bapak Ibu, kalau burung, perhatikan. Kalau burung itu nggak pakai tamar buto. Kita tulis perbedaan-perbedaan aja nih biar tahu Ibu ya. Nah ini nih. Ini Bu, Ibu nih. Nah ini dia nih. Pesawat. To'iroh, pesawat terbang. Ya. Pesawat terbang. Kalau to'ir nggak pakai tamar buto, ya itu burung. Itu burung atau pesawat? Kalau pakai tamar buto pesawat kan? Iya. Iya pesawat. To'iroh sari'ah berarti pesawat yang cepat. Sari'. Iya. Kalau to'iroh sari'ah itu pesawat yang cepat. Kalau qitorun sari' yang cepat, kereta cepat. Itu tuh Bapak Ibu tuh. Beda nggak bunyinya bahasa Arabnya? Beda ya. Kalau kereta kitor, kitorun sari'un. Itu berarti kereta. Kalau to'iroh pesawat. Kalau burung nggak pakai tamar buto. Beda ya. Misalnya toiron ababil. Oh, itu artinya yang terbang, burung nggak bisa. Toir atau toir itu sama yang terbang. Burung. Namanya dari toir tuyur. Tuyur itu artinya burung-burung. Lanjut. Halit toirah asra' minal qitar. Apakah toirah itu, pesawat itu lebih cepat dari kereta? Iya. Betul. Insya Allah. Kalau keretanya kereta yang sangat cepat ya kalah ya. Pesawat capung kan kalah sama pesawat yang itu. Secara umum pesawat lebih cepat daripada kereta. Apa kereta bahasa Arabnya? Kitor. Kalau motor apa motor? Motor artinya ini lu tahu lagi ya. Nah, jangan sampai ketuker-tuker nih Bapak Ibu nih. Perbedaan. Kitor kalau ini motor. Ini dia Bapak Ibu nih. Kalau motor itu bandara. Bandara itu pelabuhan udara. Kalau kitor, kereta. Kereta tuh kalau kitor tuh. Hujan Ustaz. Hujan di Lughatun Arabiyah. Oh iya tuh, pas Hujan. banget nih. Kita tahu sekarang nih. Jadi kalau kitor itu artinya kereta. Kalau motor bandara. Satu lagi, kalau
Mator artinya hujan. Kalau kotrun, kotor, embun pagi. Yang lain lagi tuh, kotor lain lagi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yaumul hisab, yaumul qiyamah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hisab perhitungan berarti. Baik, Bapak Ibu, waktunya 5 menit sebelah kiri. Silakan dibuat tanda menjodohkan kanan sampai dengan kiri ya. Silakan Bapak Ibu coba sambil dipahami artinya. Waktunya tersedia. Baik, kita lihat ada tampilan di depan. Al-waladus salihu yuhsin ila walidayhi. Begitu ya. Apa? Nomor 2 al-fasiku. Al-fatiku yadlim nas. Al-fasiku yadlimun nas. Yadlimun nas. Ya, betul. Al-fasiq yadlimun nas. Betul. Al-musyrik yaj'alu asnama alihah. Betul, yaj'alul asnam alihah. Sekarang ar-rajulul muhsinu, Bu Vera, ar-rajulul muhsinu, orang yang baik itu apapun jawabannya. Yang suruh nasa bil amwaliha bi amwalihi. Oh, betul. Benar. Menolong manusia dengan hartanya. Benar. Yang suruh nas bi amwalihi. Betul. Baik. Buning, ayo Buning, nomor 5. Al-abdu taib. 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 Al-abdu taib itu artinya hamba yang bertaubat. Orang yang bertaubat tuh gimana? Kembali kepada Allah. Yarji'u ilallah. Benar. Boleh diulang lagi? Al-abdu taib yarji'u ilallah. Hamba yang Sahih. Al-abdu taib yarji' ilallah. Sekarang pada ayat yang membaca ya. Baik, Bapak Ibu, silakan nomor 1. Liyaziyallahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Liyaziyallah, silakan Pak Heri terjemahkan. Liyaziyahumullahu ahsana ma amilu ayazidahum min fadli. Betul. Allahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Betul. Coba artinya. Untuk Allah membalas mereka lebih baik apa yang mereka kerjakan. Betul. Dan menambahkan untuk mereka karunia-Nya. Dan Allah memberi rezeki siapa yang dikehendaki. Betul. Dan tanpa perhitungan. Benar. Betul. Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa itu. Liyajziyahumullahu, agar Allah membalas ahsana ma'amilu, lebih baik dari yang mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambahkan karunia-Nya. Wallahu yarzuq, Allah membalas atau Allah memberi rizki mayyasha'u, siapa saja yang dikehendaki, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Lanjut, Ibu Habibah baca, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum ma yasha'una inda rabbihim, dzalika jazaa'ul muhsinin. Betul. Apa artinya, Bun? Lahum, bagi mereka, ma yasha'una, apa-apa yang mereka kehendaki, inda, di sisi, rabbihim, Tuhan mereka. Zalika, yang demikian itu adalah jazaul muhsinin, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Baik, selanjutnya nih. Ini ayat selanjutnya ya. Silahkan. Bu Nur Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha
Faman jaa bisayyati fala yujzal ladzina amilu sayyiati illa ma kanu ya'malun. Lancar banget, alhamdulillah, senang nih. Ustazah. Ya, Ustazah Nurena. Ya, bantas. Bu Nur, terjemahnya Bu Nur. Ya. Siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya kebaikan itu darinya. Dan siapa yang datang dengan keburukan, maka balasan orang-orang yang berbuat keburukan, kecuali apa yang adalah mereka kerjakannya. Mereka kerjakan. Masya Allah, cepat benar ya. Saya senang kalau jamaah tuh menerjemahkan cepat begitu. Bu Asrina ada? Ibu, baca Bu. Mayyamal su'an yujza bihi. Terus. Innallaha la yazlimun nas. Wa innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Betul, alhamdulillah. Kan? Cepat-cepat semua hari ini. Siapa yang melakukan keburukan, yuzabihi ini. Siapa yang berbuat keburukan, maka dia akan dibalas dengan balasan dengan keburukan itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, terus. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Betul. Walaupun manusia menzalimi dirinya sendiri. Diri mereka sendiri. Alhamdulillah. Baik, lanjut Ibu Farida. Ibu Farida Aryani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi kadzalika najzihi jahannam. Kadzalika najzi zalimin. Betul. Dan orang-orang yang berkata dari mereka, sesungguhnya aku kepada Allah. Siapa yang mengaku di antara mereka bahwa sesungguhnya aku Tuhan, selainnya fadzalika najzihi jahannam, maka balasannya neraka jahanam. Balasannya adalah neraka jahanam. Kadzalika najzil zalimin. Yang demikian itu balasan orang-orang yang zalim. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang zalim. Betul. Selanjutnya Ibu Muhartis wa khalaqa. Ibu Muhartis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Alhamdulillah, lancar ya Bun. Artinya dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar dan agar dibalas setiap jiwa bimakas apa sebagaimana yang telah dilakukan. Wa hum la yudlamun, mereka tidak dianiaya. Selanjutnya, ayat selanjutnya Ibu Mila. Ayo Bu Mila. Lamu nafsu say'an wala yudjauna ila ma kuntum ta'malun. Tadi bacanya Bu Mila titiknya di atas tuh, bukan di bawah. Ulangi pakai kacamatanya dah. Fal yauma la tuzlamun. Terus Lamu nafsun say'an wala yudjauna ila titiknya di atas. Tuzauna. Oh, tuzauna. Illa ma kuntum ta'malun, kecuali memang belum suruh terjemahin kan ya? Iya, maksud saya tadi itu taknya titiknya di atas. Tadi bacanya semuanya pakai ya tuh, la yuzlamu, la yuzlamu. Padahal itu maksudnya titiknya di atas berarti tak ya. Apa arti fal yauma? Maka pada hari ini Islamun nafsu, tidak ada jiwa yang dizolimi, ataupun seorang pun jiwa yang dizolimi, wala tuzauna, dan kalian tidak
Dibalas. Illa ma kuntum ta'malun. Kecuali apa yang kalian kerjakan. Benar. Kecuali sesuai yang kalian kerjakan. Pak Agus, selanjutnya Pak Agus. Wa may yakfur bi ayatillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Artinya, dan barang siapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Wala tasabanna, dan jangan kalian juga, jangan kalian kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, fisabilillah, mereka itu mati. Bal ahya'un. Padahal mereka itu hidup di sisi Tuhannya, hidup, yurzakun, diberi rezeki. Alhamdulillah, wah lancar, senang ya. Pak Purwanto ada, Pak Pur? Ayo Pak Pur, tafadhal. Wabil walidaini dibacakan. Wabil walidaini ihsanan. Wadil wal yataman wal masakini wal qulubin nasi husnan. Terus ya kah. Dan katanya tapi ya, wabil walidain, buatlah kebaikan pada orang tua ya. Wabil walidain ya. Wadil Quran dan bil Quran. Kurba itu keluarga dekat. Keluarga terdekat. Wal yatim dan yatim ya. Dan yatim, wal masakin yang orang-orang miskin. Orang miskin. Wa kululin nas. Kululin nas orang-orang. Kululin nas. Husnan. Aki musolata wa rasul zakat. Dan itu tadi ya. Ya. Dan wa aki musolata dan menjalankan sholat dan menjalankan zakat. Menaikkan zakat. Menaikkan zakat. Jadi Bapak Ibu, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadil kurba, ya, keluarga dekat. Wal yatama, kepada anak yatim, kepada anak-anak. Terus wa qulu linnasi husnan, berkatalah kepada manusia husnan, perkataan yang baik. Wa aqimus shalah, dirikanlah shalah. Wa atuz zakah, berikanlah zakat. Kita tadi menyempurnakan, sudah benar sih terjemahannya, menyempurnakan saja. Fi'il amrnya itu qulu, katakanlah kepada manusia husnan, perkataan yang baik. Wa aqimu, dirikanlah sholat. Terus zakat, udah itu aja. Baik, Bapak Ibu yang kebanyakan, saya kira itu kita sampai alhamdulillah halaman 36 ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti pertemuan kita yang akan datang. Insyaallah kita lanjutkan pada dares tentang penjelasan apa itu isim, apa itu fi'il. Mengulang saja sebenarnya apa di pertemuan yang akan datang. Baik, demikian alhamdulillah, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sama-sama mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kafaratul majlis. Barakallahu Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ustaz.